sih bener ngutang jadi punya. Cuman bayarnya punya apa kagak kan gitu. Teman-teman netizen Alzahra Hyunda, kenapa sih sekarang anak-anak orang-orang bikin akun tuh ribet. Superhero yang selalu selamat. Ya udah. Gimana episode yang kemarin? Belum tayang tuh. Karena kita syutingnya langsung. Iya. Ya insya Allah bagus hasilnya. Insya Allah. Ya. Kayaknya sih bagus sih. Harusnya ya. Harusnya. Kalau nggak nonton sih gua aja. Harus tonton dong. Iya harus tonton. Seru soalnya seru. Gue sih ngerasanya lebih ngalir ketimbang yang kita set Babe Amanah gitu kan. Jadi lu bisa cerita. Gue juga bisa cerita. Iya, sama saya nggak nyangka Pak waktu di episode kemarin. Iya. Saya lupa makan roti tuh kemarin. Saya nggak nyangka. Saya mau itu aja sih buat nyambungin mau ngambil. Oh ya Allah. Dia lapar. Soalnya gitu Pak, saya udah kebiasaan punya banyak temen. Ada beberapa teman saya deh ya. Iya. Kayak banyak alasannya. Sebenarnya dia kayak misalnya kita lagi nongkrong nih gini ada makanan gitu kan. Dia orang lagi ngobrol dia pengen ngambil langsung gak enak. Tapi dia kayak oh iya begitu. Tapi kalau begitu gimana? Gitu. Oh iya. Harus ada jembatan. Iya, ada bridgingnya. Ada bridging. Ada jembatan ya, Begitu. ada bridgingnya. Gitu. Kita ngomongin apa nih sekarang nih? Yang relate banget nih. Iya. Udah pasti siapapun ngalamin. Iya. Masalah utang, Pak. Bener lah. Jadi buah si malah kampret ya. Selek lu. Lagi sih lu ngobrol. Si Malakama. Nah, si Malakama. Saya nyebut apa? Apa? Si Malah. Masalah utang nih menurut gua masalah yang apa ya? Lumrah terjadi. Lumrah terjadi sih, bener. Ya kan? Kita bahas plus dan minusnya aja lah ya. Benar. Kalau lu pernah ngutang nggak? Pernah ngutang, tapi nggak banyak banget sih. Saya zaman sekolah aja nih paling gede banget ngutang 50.000. Oke. 50.000 udah gede banget. Buat apa tuh? Kadang ngutangnya tuh bukan sekaligus langsung 50 Pak. Oh dicicil. Iya kadang kita kayak misalkan kadang dulu mah saya zaman sekolah kan jarang punya duit jajan saya mah. Iya. Lu punya 2.000 loh gitu-gitu. Terus udah berapa ini? Saya tanya berapa duit? Ada gue capek nyong. Oh yaudah dah. Bayar. Enggak ya udah aja. Bayar. Oh iya. Bayar. Iya. Ya udah ntar gue bayar gitu. Oh iya kirain. Gitu. Oh ya udah dah gitu. Kalau yang paling ini banget paling sekarang ya. Iya. Saya cuma mobil doang utang saya Pak. Oh. Utang itu doang. Cicil mobil. Iya cicil mobil. Karena itu juga gak sengaja kan saya beli mobil. So, gimana ceritanya? Lantaran dulu kan saya seringnya naik motor ya. Kemana-mana. Dapat kerjaan bareng Bang Diki. Ini udah saya ceritain juga sebenarnya. Saya disuruh bawa banyak gitu Pak. Barang. Iya karena berapa episode gitu satu hari itu. Suruh bawa sepatu, baju. Nah saya punya tas nih. Kayak tas buat orang pulang kampung. Ya kan. Saya berdua nih sama temen saya bawa. Saya bilang udah lu ke parkiran dari motor. Ini gue bawa ntar. Enggak Bang, gak apa-apa. Saya lewatin Bang Diki. Dia lagi pada ngerokok gitu. Lagi pada nyarap. Bang saya salim. Sendal Eger ada. Jadi disangka tukang sendal sama dia. Awalnya kan gue bilang kagak Pak. Saya kan mau main juga sama Bang gitu. Kagak nyong lu ngapa nggak beli mobil. Udah lu ngomong sama manajer beli mobil udah perlu. Kata dia lu bawa begini lu jadi kayak tukang sendal sama tukang kredit kata dia. Iya Bang ya. Tapi Bang sih sekarang duitnya saya belum cukup kalau beli buat langsung lunas. Karena saya harus buat ini. Yaudah. Kalau emang begitu nyicil insya Allah bisa udah. Bapak udah nyicil itu doang mah kali bisa gitu. Udah akhirnya saya nyicil itu doang udah. Diniatin tuh buat Diniatin kendaraan. Emang buat kerja. Buat kerja. Buat ngebantu mobilitas juga. Iya buat naruh apa gitu-gitu. Iya. Ternyata emang iya bener butuh. Tapi beban gak nyong pada saat lu ngutang? Kayaknya saya ngerasanya selama itu bener-bener butuh kebutuhan. Kayaknya enggak jadinya Pak. Ada plusnya juga ya? Iya. Kadang-kadang kalau kita ngutang itu terlepas masalah ribanya ya, terlepas masalah ribanya tuh kalau kita ngutang tuh mungkin ya
ketika terpaksa harus ngutang gitu untuk membeli sesuatu, akhirnya kita memaksakan diri kita untuk menghasilkan uang segitu, menyisihkan uang segitu. Iya, kita jadi makin semangat kerja. Ya, satu, karena betul. punya tanggungan yang kalau nggak dibayar siapa yang membayar gitu Iya. kan. Kedua, kita jadi bisa itu yang kayak episode kemarin Bapak cerita tuh yang bisa ngatur uang gitu Mengatur kan. uang, Ini buat betul. ini, buat ini, buat Betul, ini gitu. betul. Ternyata belajarnya secara nggak sengaja gitu Pak. Nggak yang namanya gitu, gua punya duit pengen gini. Ternyata nggak berjalan waktu, kita belajar di situ ternyata. Bener. Enaknya gitu. Bapak mengutang apa? Pernah? Pernah. Kalau zaman sekolah sih gue kagak pernah ngutang ya, seingat gue. Zaman kuliah gue pernah ngutang tuh. Cuma paling buat makan sebenarnya. Cuma nominalnya juga gak gede. Semoga sih kayaknya udah gue bayar utangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman kuliah gue atau teman-teman gue yang ngerasa gue punya utang, nggak apa-apa coba DM gue aja di Instagram gue ya. Siapa tahu gue lupa gitu. Ya gue nanti insya Allah gue ganti utangnya gitu. Asal jangan pakai bunga ya. Kalau pakai bunga dari kuliah, sekarang udah berapa? Iya. Gue minjem gocap jadi 50 juta mah ya gue mikir juga gitu. Itu mah. Paling gue bayarannya 49.500.000 ya. Gede ya. Iya. Ya maksudnya kalau buat makan doang. Tapi kalau misalkan hitungan ngutang dalam nominal besar tuh ya waktu nyicil rumah pertama gua cash bertahap selama 5 bulan kalau nggak salah gitu. Pokoknya sebulan bayar segini gitu. Nah di bulan terakhir, nah ini nih masalahnya. Kenapa? Ini berhubungan dengan utang piutang. Itu ngapa? Ya gua berutang sama bank untuk pembayaran terakhir gua. Sementara stasiun TV berhutang ke gua. Oh iya. Tapi belum dibayar. Iya. Bingung dong duit dari mana. Nah waktu itu ada mobil 2 nih kebetulan. Satu gue jual. Nah satu ya cuma gue lumayan nyesel sih gue harus jual mobil itu. Yang mana? Kan bukan punya gue tuh, punya orang. Ya sih gimana sih? Saya udah serius. Iya punya gue gitu. Itu mobil build up Nyong dari Jepang Nyong. Oh langka ada istilahnya ya? Iya gitu. Baru masuk waktu itu Suzuki SX4 crossover. Wah itu gue inget banget warna merah. Akhirnya tapi terpaksa. Gue ada 2 mobil pada saat itu, Suzuki itu sama Grand Vitara, gue inget banget tuh. 2 mobil itu, satu akhirnya gue jual buat ngelunasin cicilan terakhir rumah gue yang di Bintaro tuh. Akhirnya dapat pembeli Nyong. Cuma karena kita lagi butuh, kita nggak bisa jual mahal kan. Karena kan gue emang jual mobil bukan jual mahal tuh. Nah, ya makanya. Terus harganya. Nah, akhirnya gue dapat pembeli, misalkan kebutuhan gue 50 juta misalkan gitu. Jualnya? Jadi jualnya dapat pembeli di angka 500.000 lah ibaratnya gitu. Di hari yang sama gue dapat pembeli, jadi kita barengan tuh. Gue sama pembeli mobil gue, kita sama-sama ke bank. Dia transfer ke gue, gue transfer ke bank. Terus? Jadi duit cuma mampir gak ada 5 menit. Jadi sempet rame nih tabungan gua. Habis itu kok sepi lagi gitu. Kok horor lagi tabungan gua. Kayak gak ada penghuni gitu. Tapi ya dari situ ya bener kata lu, maksudnya alhamdulillahnya terlewati masa itu gitu. Terus akhirnya gua jual mobil gua yang satu lagi buat modal menikah. Iya. Gua jual mobil gua yang satu lagi sebagian buat modal menikah, sebagian lagi buat DP. Ambil mobil baru yang lebih muatnya lebih mobil keluarga lah. Iya lebih gede gitu. Iya. Tapi emang zaman dulu saya sering denger juga Pak kayak gini dari orang-orang tua gitu ya, kayak tetangga Pak gitu. Emang apa sih ngutang? Kalau nggak ngutang mah nggak punya. Gitu kadang ada Pak. Ada bahasa kayak begitu. Padahal menurut saya ya, wah kan yang jalanin kita ya. Bener. Kalau makanya saya dari dulu tuh kalau denger omongan kayak begitu, saya cuman nangkap omongan terus saya saring lagi nih ya kan. Saya bilang mungkin di diri dia mah iya kali begitu ya. Kalau kita mah kan apalagi sih anak laki. Ya kan kudu bagi ini, bagi itu gitu kan. Lah iya sih bener ngutang jadi punya. Cuman bayarnya punya apa kagak kan gitu. Itu dia makanya mental-mental kayak gitu tuh Nyong. Ya yang kan? Membuat pinjaman online, pinjol, merebak. Nah itu gampang banget lagi Pak Anu. Gampang banget. Saya dibilangin juga, maksudnya orang banyak cerita gitu. Emang itu gimana sih? Gampang banget Nyong itunya. Gampang. Apa sih maksudnya daftarnya gitu-gitu ya, gitu-gitu.
Terus sampai sempat Mending bilang, kalau kita daftar pinjol kita dapat seragam sama buku LKS kan kagak. lah mau ngapain mau daftar kerja? Daftar kerja daftar sekolah. Iya, daftar sekolah. Ada kerja dapat LKS Daftar sama sekolah seragam kagak bakal gimana? dapet. Gituan Iya. mah maksudnya. Mudah kan cuma foto KTP. Bahkan kadang-kadang foto kita dijadiin jaminan segala Nah macam. itu ngerinya Pak, nomor telepon. Nah, Biasanya tuh. pernah waktu itu gue dapat asisten rumah tangga tiba-tiba gue dihubungin sama pinjol karena asisten rumah tangga gue yang sebelumnya Minjem duit. minjem duit ternyata. Kan data kita tersebar. Iya bener. Seakan-akan kita penjamin lah, kita gak ngerti apa-apa. Iya gitu. ada beberapa kali kasus gitu Pak. Ada orang minjem di pinjaman online gak kuat bayar. Nah terus si pihak pinjaman online itu kayak ngechat satu-satu si teman-temannya dia yang ada di kontak dia mungkin ya. Kagak marah tuh teman-temannya di chat. Buset lo warna-warni dong. Bukan maksudnya di chatting. Oh di chatting, Iya, dikirim pesan. Ya kirim di pesan, oke. Mulai gatel nih. Ya maksudnya di Emosi, udah di iya. WA gitu. Iya. Iya. Dengan cara ngejelek-jelekin Pak. Hmm. Parahnya gitu si pinjol. Ngirimin foto lu. Bukan, saya emang gak pakai dikirim orang udah tahu jeleknya. Iya. Nggak maksud dia jelek-jelekin, bilangin tuh si ini gini Iya. gini belum bayar utang. Jadi kayak disebar luasin aib gitu Iya, aja Pak. bener. Ngeri juga bener. ternyata. Iya. Sama kadang ini Pak, ini hampir sama kayak beberapa kasus kejadian ya. Ternyata judul tuh kayak gitu juga Pak. Dia sering kayak orang bisa bikin daftar pakai nomor kita. Padahal kita kagak main. Oh gitu. Iya, teman saya banyak banget Pak. Buset, ini siapa yang daftarin nomor gua ya? Lah ngapa? Ini nih banyak banget pesan begini, kayak promo-promo gitu. Oh sama. Iya kan? Iya. Iya kayak begitu tuh itu. Iseng juga itu si. Kok lu judul. bisa nyebarin message ke orang-orang gimana tuh untuk promoin judul? Kan bukan saya. Ini saya mengalami, teman-teman mengalami. Oh teman, ya teman. Ya jadi emosi orang gue nanya. Enggak. Iya, Orang ngalamin iya, gitu. iya, Saya iya. kan juga jadi iseng dong. Iya. Wah iya berarti segampang itu. Betul. Nah kita balik lagi masalah ngutang. Ya. Apakah memang kayaknya ngutang udah jadi budayanya orang-orang kita? Sebenarnya bukan budaya Pak. Kalau menurut saya ya, orang ngutang bukan karena kepengenan juga sebenarnya. Tapi karena keadaan juga. Sekarang kan keadaannya udah mulai pancaklik banget nih. Ya kan banyak kebutuhan yang udah mulai langka gitu kan. Seperti? Ya misalnya nyari kerja susah. Oke. Udah punya anak, punya bini. Anak sekolah. Iya. Bini gak ngapa-ngapain. Emang bininya kurang ajar sih Pak. Maksudnya? Ya maksudnya bu lakinya udah nganggur dia ngapain kayak gitu kan. Ya mungkin kesepakatan di awal lu gak usah kerja. Iya sih. Kan ada yang laki-laki kayak gitu. Ada. Lu di rumah, lu urus anak, lu gak usah kerja. Biar gua yang tidur. Ya. Lakinya yang ya kadang gitu Pak karena keadaan kan. Dia kagak kerja. Iya. Bini udah gak kerja, anak sekolah mau bayar pakai apa? Kadang-kadang ya kalau untuk urusannya begitu, gue masih bisa memaklumi lah ya. Buset rongok mulu Pak. Nyamuk. Kalau itu gue mungkin masih bisa memaklumi ya. Ya. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang bela-belain sampai ngutang Buat gaya-gayaan. nah itu juga banyak. Iya. Itu juga banyak. Maksud gue lu kagak gablek duitnya gak usah gaya dah. Benar. Itu kalau saya bisa bilang ya banyak pengalaman kejadian juga itu bocah umur kayak baru-baru SMA mau kuliah tuh Pak. Karena gaya hidupnya lagi parah banget tuh pergaulan di situ. Pergaulan di sekolah tuh. Orang pakai HP yang belakangnya ada peromah 3 biji tuh. Iya. Kan? Iya benar. Dia pengen beli ya kan? Nih bentar ya. Lu kadang-kadang anjing nih. Ngapa? Ya kan, lu niatnya nggak mempromosikan iPhone kan, Iya. tapi lu promosiin Proma. Iya. Karena kan kita sama-sama punya sakit tambung. Nah, Kalian masuk. Aku udah sembuh. Oh, udah sembuh. Tapi kalau ada iklan yang masuk nggak apa-apa. Iya. Ya, gitu. ya. Aku bisa kok pura-pura sakit kok. Iya kan? Iya kan? Gimana iklan kita halus kan? Halus. Iya. Gitu. Jadi kayak itu pengen punya handphone, Pengen punya handphone. iPhone. Temennya nongkrong pada pakai iPhone segala macam. Iya. Dia malu pinjem mulu. Iya. Minta bapaknya buru-buru kenal iPhone. Iya. Capi yang terbelah gue gak kuat beli. Lagi yang apel. Maksudnya begitu. Iya, benar, Ya kan? benar. Lah maksain lah dia. Oke. Entah pakai data siapa ya kan. Iya. Gampang dapat duit. Set, Bener, beli cash. bener. Wah ilah. Habis Tantang itu baru dikejar-kejar. Iya, siapa tahu data bapak emaknya ya kan. Ya, makanya demi mentingin gaya kadang-kadang kita bela-belain utang. Nah, yang bahayanya adalah ketika bunga dari pinjaman itu lebih gede daripada pinjaman. Nah, itu pasti, Pak. Dan banyak orang-orang sekeliling kita tuh terjerat sama hal itu.
Nggak mikirin di awalnya ya. Nggak mikirin di awal. Iya. Mikirnya kan ini kecil. Nah kalau berdasarkan pengalaman gue banyak juga nih misalkan orang-orang di sekeliling gue yang kayak misalkan gini. Gali lobang tutup lontong. Lah gimana tuh? Gali lobang tutup lontong. Nggak ketutup tuh. Lobangnya gede deh tutup lontong. Nggak ketutup. Lontongnya tenggelam itu. Lontong ditutup. Lontong sama lobang. Ya, misalkan nih minjem dari aplikasi ya. pinjaman A gitu. Dapat segini. Terus beli barang. Misalkan beli handphone. Ya. Nah, ntar kagak gablek duit. Nih handphone digadein lagi di tempat ini. Dapat duit. Beli barang lagi. Terus habis itu ini nih disekolahin lagi nih, dapat duit. Begitu aja tuh. Nah, di sini bunga, di sini bunga, di sini bunga, di sini bunga. Begitu dia sadar, lah saya di kebon ini. Bunga semua. Lah, bunga semua nih. Taman Wiladatika nih. Cibubur. Daftar Gojek. Iya. jadi ibaratnya nih bunga, ini bunga di sini sekian juta, ini juta. Jadinya puluhan juta. Yang tadinya mungkin dia niatnya pengen lunasin yang ini lah, yang orang kan bolong lagi. Iya, itu dia. Padahal modalnya cuma buat beli handphone yang mungkin harganya cuma 5 juta. Iya. Tapi kan karena di sini numpuk jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Benar. Mau bayar gimana? Itu dia. Sementara nggak ada jaminan juga. Di rumah udah kagak ada mungkin kagak ada barang yang senilai segitu. Udah nggak ada. Dilemanya menurut gua ngutang. Kadang-kadang kalau kita ngutangin ke seseorang, ketika kita nagih, galakan anjing daripada orang itu. Iya. Ya emang orang itu kan bukan anjing. Ya, maksudnya galakan yang ditagih. Yang ditagih. Emang kejadian juga begitu, Pak. Ngapa ya? Nah, itu emang anjing. Kadang gini mungkin kok, ya. Maksud gua lu nggak ada rasa gimana gitu? Kalau kata saya Pak, di posisi orang itu ya, saya buat coba posisiin diri saya jadi dia ya. Iya. Karena lu pernah seperti itu? Enggak, saya pernah jadi anjing, saya pernah. Oh bukan, maksudnya pernah ditagih, lu pernah ngutang ditagih lu galak? Enggak, kalau saya beberapa kali dapat kejadian kayak begitu. Nah, ada teman saya gitu kan, saya minjemin dia. Oke. Mungkin pikiran dia di saat dia minjem sama kita, dia balikinnya kalau dia udah ada. Oke. Dan yang gak dipikirin dia adalah di saat kita mau nagih, dia gak tahu kapannya. Karena kan emang kita kalau sama temen mah kan kita gak ada yang namanya ijab segala macem kan. Iya. Sebenarnya kan harus ada ijab gitu kan. Betul. Cuman karena kita temen gitu kan. Cuman kan based maunya kita aja. Iya, pengertian gitu kan. Lu minjem mau gantinya kapan ya udah gak apa-apa. Tapi di saat gue butuh gue nagih harusnya lu ngerti dong. Iya. Nah itu yang gak bisa susah sama dia Pak. Gak bisa. Makanya kan kadang-kadang nih ya fenomena utang piutang ya. Iya. Pada saat lu minjem, lu nggak mau tahu yang minjemin harus ada duit saat itu. Benar. Juga. Tapi pada saat kita nagih, kita nggak bisa tuh. Ya, lu minjem, gua harus ada. Pada saat gua nagih masa lu nggak ada. Nah itu emangnya Pak. Padahal di saat dia minjem, dia tanpa dia maksa kita ada-adain ya. Iya. Nah di saat kita mau nagih, kita nggak maksa. Harusnya kan dia ada-adain dong. Nah gua nggak ngerti nih lu ngomong apa nih barusan. Saya minjem sama Bapak. Iya. Saya minjem sama Bapak. Iya. Bapak saya kan gak maksa. Iya. Tapi Bapak berusaha buat ngadain tuh duit. Lu minjem sama gua. Iya misalnya. Tapi maaf nih Nyong, kan gue juga ada keluarga. Gue juga harus mentingin mereka. Kagak unelan, kagak. Bohongan. Iya oke. Contoh. Ya pemirsa jangan begitu lagi. Iya. Nih, saya kan gua. Oh iya. Saya kan minjam Bapak. Ya. Tapi saya gak maksa nih. Ya Pak saya lagi butuh duit doang Pak. Ya. Bisa tolong saya gak? Ya. Tapi dengan mungkin Bapak emang pengen baik sama saya. Gue gak ada tapi coba gue cariin dah. Saya gak maksa nih Bapak ngasih. Nah tapi saya gak punya perasaan di saat Bapak nagih ke saya. Tanpa Bapak maksa saya coba buat adain. Ya ada juga tipikal orang yang ngutang nih. Ngutang ke kita. Ya. Bayarnya kagak gablek. Bayarnya gak tahu kapan. Ya. Berasa susah. Tapi instastory jalan-jalan. Wah banyak banget Pak. Instastory makan-makan. Iya. Gedek saya gue ngeliatnya. Jogja dong. Gudeg. Iya. Gedek gitu maksudnya sebenci gitu niatnya. Itu maksud gua. Karena dia gak mikirin perasaan kita Pak. Di saat dia minjem, kita kan mikirin ya, mencoba buat mikirin. Iya kalau gue ada posisi dia kayaknya agak-agak susah sedih gitu ya.
di saat dia minjem terus belum ganti. Maksud saya kan ada omongan dah kalau ke saya mah ya. Harusnya dia ada omongan gue belum bisa sekarang ya. Gini. Ntar kalau lu lihat gue begini mungkin itu mah gue emang acara ini bukan. Itu kan lebih bisa kita terima Pak. Betul. Walaupun dia bohong ya. Ya. Mungkin bisa jadi. Paling gak ngomong. Ada juga gue kesel nih sama teman sekolah gue ya. Kenapa? Sampai gue berusaha menghindar kalau ketemu sama dia gitu. Emang apa? Kita nih udah jadi artis ceritanya gitu ya. Cerita udah jadi artis gitu. Dia udah tahu mungkin gue udah nongol di TV gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada payung. Hujan. Hujan dulu ada payung gue gara-gara hujan. Kalau nggak ada hujan mah nggak ngapain pakai payung. Kaget ya. Maaf ya. Bayangin dari gua, mata udah perih ngantuk ya. Iya. Coba buat fokus obrolan. Iya. Tembak begitu. Iya, maaf. Untung gampang payung temen-temennya hujan. Iya benar. Coba paku. Iya benar. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya. Orang yang nggak pernah ngubungin tiba-tiba nongol mau ngobrol deh. Nah itu kode tuh. Lagi sibuk gak? Mau ngobrol nih, itu kode tuh. Itu buset dah. Iya. Ya Allah. Iya benar. Itu udah bisa keringet dinding gua. Dingin Ya. Bisa keringet dingin tuh kalau ada orang tiba-tiba kayak begitu. Terus tiba-tiba satu waktu pernah tiba-tiba nyampe studio tempat gua syuting. Dia nyamperin gua. Terus Pak? Ya gua kagak ketemuin. Gua bilang aja ke satpam, enggak, gua nggak mau ketemuin. Buset. Bodo amat dibilang jahat, dibilang sombong. Gua bilang bukan gua loh yang bikin kondisi seperti ini, tapi lu tidak menghargai gua. Iya. Nggak ada lu apa maksudnya kita lain cerita nih, kita temenan sekolah terus habis itu kita reunian, habis itu kita kumpul, kita nongkrong bareng bla bla segala macam. Gua tahu susahnya gimana, gua tahu senangnya gimana. Lu tiba-tiba minta bantuan gua bisa lihat dong, bisa nilai dong. Iya. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada kayaknya dah. Nah. Ya gue mastiin ternyata nggak ada. Maksudnya kan itu kan peribahasa terusin. Iya. Nggak ada angin nggak ada hujan. Iya maksud gue gitu. Bukannya nanya ada angin nggak, bukan. Iya sorry. Nah akhirnya ya udah gue mikir bahwa kalau lu ngargain gue jauh lebih ngargain lu. Tapi kalau lu nggak ngargain gue ya ngapain. Iya bener. Saya belum lama Pak. Saya dapat kejadian kayak begitu juga. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya sekolah itu bisa dibilang cuman 4 dah yang saya bilang dekat sama saya gitu, anak cowok gitu. Nah dari keempat ini ada yang satunya udah bener-bener hilang gak ada kabar, pulang kampung gitu kan. Terus yang satunya masih sering ketemu saya, sering ngobrol. Sama yang 2 ini, yang satu juga nih udah bener-bener dia mah masih di sekitaran situ tinggalnya. Tapi buat komunikasi udah enggak nih sama saya. Nah yang satu ini masih nih, 2 nih gitu kan, tinggal 1. Yang satu ini ada salah satu teman saya ngubungin saya. Yong, lagi di mana? Lagi kerja, sebilang gitu. Ini gue dapet amanah lah istilahnya. Lo waktu itu kerja apa? Ya Mas ini. Apa? Ini bangun rumah ini. Aku kaget. Atu tatet. Nggak maksudnya, saya udah di entertain gini gitu kan. Saya bilang begini, lah ini ada satu teman saya yang sering ngobrol sama saya gitu kan. Ngubungin saya, dapat amanah dari yang satu nggak pernah ngobrol lagi sama saya. Ngomong apaan dia, bilang gitu kan. Iya dia katanya pengen minjem duit sama lu. Cuman katanya gak enak sama lu. Lah lu bagaimana orang minjem duit mah enak kudunya. Saya bilang gitu kan ya. Yang bikin dia gak enak ngapa. Saya bilang gitu kan. Gak tahu pokoknya dia bahasanya gak enak gini. Saya bilang begini. Gue mau kawin. Duit gue lagi gue perlu banget bakal kawin. Saya bilang gitu. Gue juga pengen lagi inin rumah. Udah banyak banget keperluan gue. Bilangin ke dia. Saya kata gitu kan. Oh yaudah soalnya dia alasannya begitu Nyong gak enak sama lu gitu kan. Harusnya yang gak enak itu lu yang nyampein. Betul. Lah ngapain dia orang dia yang minjem kan. Malah gua yang ngerasa kayak ya lu jadi kayak bukan temen gua. Masa lu tiba-tiba ngabarin gua lewat orang minjem duit. Lah etikanya di mana? Entah lu yang bayar. Siapa yang gua nagihnya ke siapa? Orang yang hubungin dia lu. Masa gue nagih ke diri gue sendiri, lah gue bayar utang, nagih utang. Dia bilangin sama dia dah, bukan begitu caranya. Kalau emang begitu mah lu temuin gue gitu-gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya yang minjem duit
temen lu yang ngomong ke lu, tapi Bobo nama orang ya? bawa nama orang. Wah, bener kali. Terus Pak? Kagak diselesain. Iya bisa jadi ya, Iya, cuman saya bisa nggak mau jadi. perpanjang aja gitu, males saya bilang. Lah ngapa ntar ketemu polisi lu ditahan? Bukan STNK. Utang, Iya, ini iya, mah iya. utang tadi. Iya, iya, iya. Saya Oke, males oke. aja gitu Pak, sama yang bener kata Bapak tadi, udah lama kagak komunikasi, tiba-tiba Ya. kayak begitu dengan alasan Ya. katanya nggak enak. Kita boleh meminjamkan Mm-mm. kepada orang gitu. Tapi itu ada batasannya. Kalau sampai Banyak 3 kali, banget. 4 kali segala macam, kita kayaknya punya hak buat nggak memberikan, karena itu akhirnya menjadi habit yang buruk. Oh, buat si orang yang minjem itu. Betul, dan akhirnya kita juga secara nggak langsung mendidik hal yang tidak baik. Iya dong. Iya, iya. Kan utang dibawa sampai mati. Benar. Ditagih nanti Benar. gitu. Kan kita sebenarnya menjaga dia untuk supaya tidak kena hukuman Di akhirat gitu ya. akhirat. Makanya sebenarnya kita wajib nagih tahu Pak. Emang wajib. Iya. Wajib bener. Bener harus wajib karena itu kita menjaga dia sebenarnya. Sebentar, yang nagih tuh wajib apa warung? Buset jadi wajib sama warung. Kan ada warung nagih. Iya bukan. Tempat kita syuting kan warung Bukan nagih. di sono-sono. Kaget lagi. Bukan itu. Iya, iya, iya. Maksudnya wajib kita nagih Iya, nih. iya. Ya, misalnya Bapak minjam sama saya, apa Iya. saya minjam sama Bapak. Bapak Iya. wajib nagih karena biar saya di akhirat nggak Iya. dipenggal kali gitu Iya, kan iya. biasanya karena masih Dihukum lah ya. Iya, Cuma disangka- maksudnya perlu gak sih ketika kita utang piutang tuh ada surat perjanjian atau hanya nominal tertentu aja? kalau menurut saya kalau nominal gede perlu. Tapi kalau nominal kecil kan kadang kita kalaupun ada rezeki mendingan ngasih kan kadang ya. Simpelnya gini. Daripada akhirnya jadi masalah, jadi dosa juga gitu ya. Mulut lu kalau makan emang monyong ya. Padahal saya udah kesini ya. Enggak. Udah bener lu makan begini, ketutupan Bunyi sama tapi gua. Hah? bunyi. Iya. Enggak dikunyah. Nah, si apa namanya? Dikasih tahu kalau gini, ada tiba-tiba orang minjem uang dengan alasan apapun. Kalau lo emang nggak ridho, kalau lo emang nggak ikhlas, Ya. mendingan sekalian lo bantu. Ya balik lagi, kita nggak bisa menyalahkan juga sih. Benar, benar. Kadang-kadang, Enggak, saya emang gak nyalain, Iya. tapi emang banyak kejadiannya begitu. ya betul. Ya kita nggak tahu yang dialami orang itu apa, kebutuhannya apa. Kalau memang kebutuhannya ekonomi dan segala macam, ya kita bisa mengerti gitu. Kalau udah ngutang dipakai buat makan, nggak apa-apa. Udah ngutang, Tuh. dipakainya buat judi Ya. online, dipakai Oh. buat ini itu. Aduh, ya Allah. Udah kagak danta udah. Nggak Udah kayak ngerti, begitu. nggak ngerti. Udah sekarang mah nih ya, maksudnya kita mah mau ngasih anu aja. Kerja mah apa aja. Lu mau ngasih anu apa? Buset deh, salah lagi. Ngasih, Ya mau ngasih ngasih tahu tahu. gitu ya, bukan ngasih tahu sih. Kita mau bercerita aja Iya, iya, gitu iya, kan ya. iya. Kalau kerja mau udah pakai milih-milih. Walaupun misalnya kerja dibayar sehari cepet 200. Gila sebulan juga. Tipes. Kirain gede. Ya kan bisa gede juga. Iya, Cuman bener. namanya capek nggak diatur pola istirahatnya kan. Iya, Gitu bener. maksudnya. Ya udah, kita udah yang penting udah ngingetin ya. Iya, iya. Tapi kalau sampai terlilit dan segala macam, semoga kalian bisa lepas dari lilitan itu. Ya Ini bawang walaupun ngapain? kayaknya susah. Susah sih ini. Ya ini Bang. kita main game, tapi ini ntar terakhir kita coba Apa? jawab dulu. Oke. Bahas dulu dari teman-teman netizen Alzah Rahyunda. Kenapa sih sekarang anak-anak orang-orang bikin aku tuh ribet. Saya paling anti ngutang bang, jadi saya pakai aja duit teman saya, jadi kagak ada utang deh. Ini lu make apa nyopet nih? Itu lo emang gak ngutang, tapi kan secara nggak langsung lu ngutang ke temen Lah iya lu. minjem namanya itu. Iya. Makan duit orang mak. Itu pakai duit temen lu. Tawan gue mendingan kalau kayak gitu mendingan lu ngutang. Nih yang lu nggak sadar, lu bilang lu nggak ngutang, tapi Iya. lu pakai uang temen Temen. lu. Lu emang nggak ngutang, tapi temen lu akhirnya ngutang. Benar gara-gara lu. Gara-gara lu. Itu nggak boleh itu. Iya. Temen lu nggak akhirnya nggak ada. Nih kalau gue lihat nih, Iya. temen lu nggak ada uang, lu nggak ada otak. Kayak begini nih. Iya iya iya. Iya iya benar. Selanjutnya dari BW Kitchen, baca nyong. Ini tukang ayam kali. Bukan. Kalau saya nggak pernah ngutang Chicken bang. itu. Ini Kalau kitchen ayam ya? kitchen mah dapur. Itu gue sadar gue baca. Iya. Maaf saya salah. Iya, iya, iya.
Kalau saya nggak pernah ngutang bang, paling saya yang diutangin temen karena saya nggak enakan. Sekarang saya nggak punya duit bang buat makan. Ada 100 nggak bang? Bodoh. Bodoh amat. Itu salah lu sendiri. Lu yang salah ya. Iya, kalau lu mau ngutangin lu tetap berhitung. Kira-kira aman gak hidup lu kalau lu ngutangin. Makanya kalau lu sekiranya lapar, temen lu ngutang jangan kasih duit, kasih nasi. Sekiranya lu lapar, lu ambil nasi dia. Iya, Itu gitu. lebih gampang. Ya, jadi jangan sok-sokan ngutangin orang deh kalau duit lu juga gak Iya gablek gitu. bener. Nah itu juga pelajaran buat kita pak. Ya. Sebelum kita nolongin orang, pastiin dulu. Harus. Ya kan? Kayak kita mau naik pesawat. Iya. Kan dikasih tahu tuh sama si perempuan yang konde. Pramugari. Panjangan. Ya kan nggak tahu namanya. Ya bukan masalahnya kalau lu bilang ya, itu kita di pesawat dikasih tahu sama perempuan yang berkonde. Kan bisa aja itu sinden. Ngapain? Ngapain di pesawat? Selamat datang. Aneh banget. Ayo mana gong masih di pundak. Iya. Ya. Iya. Iya kan dia bilangin. Itu ada tabung gas ya Iya, kan iya. buat oksigen. Iya. Sebelum kita menolong, pastikan kita dulu. Betul. Sebelum kan? menolong orang di sebelah kita, pastikan Iya. kita menolong diri kita dulu Tuh. gitu. Jadi emang kita diajarkan juga begitu. Gitu. Gimana kita menolong orang lain kalau kita pun belum settle atau belum mampu untuk menolong. Benar. Gak boleh. Ya. Next, terakhir dari rukas.id. Anjay. Nyari barang baru, bekas, murah dan berkualitas, mampir di Rukas ID. Tapi nggak boleh ngutang ya. Oke. Promo yang bagus. Ini jatuhnya built-in ya, bayar ya. Oke. Bagus nih. Nah begini baru nih. Jadi bagus. Rukas ID itu adalah online shop barang-barang bekas gua. Ya. Ada yang baru, ada yang bekas dan udah pasti berkualitas. Itu kalau dari size-nya gimana pak? Ada size-nya size gua mayoritas. Tapi kan ada baju cewek, baju Oh, istri iya. gua, baju anak-anak gua gitu. Oh berarti bukan cuma dari pakaian bapak doang bukan? Oke, sekarang kita akan bermain Buset game. ini. Pergi aja. Dulu apa? Iya nggak cuma Maksudnya barang-barang gua, lengkap gitu kan. lengkap gitu. Tapi Iya. kalau misalkan mau titip jual di Rukas ID juga nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Ya kebetulan belum ada barang yang mau dijual. Ya itu makanya kan gue cuma nawarin, gue tahu kok. Oke, Apa ini? seperti biasa Ayo. kita main tahan tawa. Ya menang. Kalang coret, mana kan Yoi. sentil. Pertanyaannya. Jajanan yang sering diseruduk banteng. Ya bener, jajanan yang sering diseruduk banteng. Batagor, Salah. Matagor, Hah? Matagor. Betul. Lah kan saya nggak tawa. Saya boleh tawa gak sih kalau udah dijawab gitu? Boleh. Boleh kan? Boleh. Benar berarti Ya, Pak Wendy. Berarti ya. sekarang Bapak. Oke. Kita sama-sama ketawa ya, Iya, sorry iya. ya. Gak boleh ketawa nih yang Iya, ngasih pertanyaan sama kagak. Yang jawab. Negara apa yang dikelilingi oleh karet? Negara apa yang dikelilingi oleh karet? Apaan ya? Kamerun. Salah. 5, 4, Swiss. 3, 2, 1. Qatar. Kan. Apaan? Nyerah ya. Iya. Negara apa yang dikelilingi oleh karet? Amerika. Kok Amerika? Amerika Serikat. Pertanyaan selanjutnya. Bakso apa yang gak boleh dilihat? Bakso nyasar, Salah. bakso norak, Salah. nyerah. Nyerah. Bakso apa yang gak boleh dilihat? Jawabannya adalah bakso aurat. Najis.
Soalnya gak lucu, jawabannya juga gak lucu. Yang bikin gue ketawa ini. Seri ya, sama-sama ketawa ya. Lu jangan ketawa. Lu dong, gue ya. Bapak. Superhero yang selalu selamat. Siapa? Superhero yang selalu selamat. Lima. Power Ranger. 3. Ultraman. 2. 1. Nyerah? Sonic. Salah. Sonic bukan superhero. Sonic bukan superhero. Gue gak ketawa. Ini lebih ketol ini. Sonic bukan superhero. Jawabannya. Superhero yang selalu selamat. Aquaman. Aus dong. Harusnya nggak pernah seret ya. Kan Aquaman. Aku aman. Paham konteksnya kan? Kantong. Lebih kenahan kesel ya, bukan ketawa. Pertanyaannya, siapa pemain bola yang selalu ada di setiap acara kawinan? Benci saya jawab. Saya baca jawabannya benci sumpah. Cristiano Ronaldo. Bukan. Ronaldo. Bukan. Nyerah. Messi. Nyerah. Hah? Messi. Tapi kurang lengkap. Oke. Ya oke. Apa? Nyerah. Jawabannya adalah siapa pemain bola yang selalu ada di setiap acara kawinan? Lionel MC. Bayangin dah Messi pakai legging. Oke. Bawa kecerekan lagi. Raja apa yang imut banget? Raja yang imut. Raja apa yang imut banget? 5. 4. Raja Ampat. Raja apa yang imut banget? Nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Nyerah ya. Ya. Raja yang imut banget. Firaun. Lagi lebih ke gemes ya. Firaun. Pertanyaan selanjutnya. Tank apa yang moncongnya ke bawah? Tapi jawab dulu. Ya jawab dulu. Tank top. Salah. Tank tolol. Salah. Tank sin. Salah. Nyerah. Dengerin baik-baik sampai habis. Ya. Tengkurep. Ciat. Sama. Apa lagi, Pak? Oke. Sabun apa yang sering diperebutkan? Sabuntut. Bukan. Sabun apa yang sering diperebutkan?
Nyerah saya. Gak tahu ini sabun. Sabun yang sering diperebutkan sabun chair. Chair kan kursi. Kan sering diperebutkan. Oh. Sabun chair. Gak usah weh lo. Soal lu standar banget. Ini udah melintang di pertanyaan-pertanyaan ini terlalu. Iya. Ya sayanya berarti yang dongo. Enggak lucu juga ini anjing. Ayo lagi saya. Iya. Band apa yang kakinya selalu bersih? Silaan Swallow. Alasannya? Pakai sendal. Swallow, Silaan Swallow. Tapi kurang tepat. Wah, berarti bener nih jawaban ini. Apa? Dengerin sampai habis. Harus siap-siap. Jawabannya, band apa yang kakinya selalu bersih? Jawabannya Sheila on 7. Karena Kenapa? cuci kaki saja diriku bila itu bisa membuatmu. Lagu Dan, nyanyiin ya. Siapa tahu sih nggak tahu. Ini bukan. Kenapa undur-undur jalannya mundur? Karena kalau jalannya nyamping-nyamping, ender-ender. Kenapa undur-undur jalannya mundur? Mau maju banyak saingan. Kenapa undur-undur jalannya mundur? Nyerah ya? Nyerah saya. Karena kalau maju jadi aju-aju. Bodoh amat dah. Assalamualaikum. Aneh banget.